Well, the last but not least, kita akan mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi menggunakan energi ikatan. Jadi ikatan ini pasti udah nggak asing lagi ya, di kelas 10 kalian udah belajar tentang ikatan kimia. Antara satu unsur lain dengan unsur lain itu pasti ada ikatan yang terjadi. Untuk memutuskannya itu pasti butuh energi. Nah, sehingga energinya itu apa sih yang kita pelajarin hari ini? Yaitu adalah energi ikatan. Energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul ya, tipe molekul dalam wujud gas. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya sama, hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan bahkan sering orang-orang tuh kebalik. Jadi jangan sampai kebalik ya guys. Kalau yang ini tuh jumlah energi ikatan reaktan dikurangin jumlah energi ikatan produk. Jadi dia kebalikan. Dan yang tadi itu kan produk dikurang reaktan. Atau cara cepatnya boleh reaktan itu kan ada di kiri ya. Nah, di kiri kemudian produk itu ada di kanan sehingga delta H sama dengan QK, kiri kurang kanan. Jadi cocok banget yang warna pink ini buat soal-soal yang kayak pilgan, sedangkan yang di atas ini adalah soal yang biasa kita gunakan untuk soal esai. Kemudian bagaimana cara mengerjakan? Langsung ke latihan contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal di mana ada tabel energi ikatan dan disuruh menghitung perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi berikut. Hal yang pertama kita lakukan, kita harus tahu dulu C3H8 ini termasuk apa sih? Alkana, alkena, atau alkuna. Kita mulai dari yang paling simpel adalah alkana di mana rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Artinya ketika N-nya ini kita ganti dengan angka 3, 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 2 adalah 8. Berarti fix banget nih. Jawabannya untuk C3H8 ini ternyata termasuk alkana yang berarti katanya tuh tunggal. Atau tangannya itu nggak ada yang rangkap-rangkap. Jadi semuanya ada 3 dan ikatannya tunggal. Terus kita ingat-ingat lagi kalau misalnya H ini sebenarnya berapa sih tangannya yang dia punya. Ntar kita geser dulu supaya ada space buat semuanya ya. Jadi C ini kan tangannya adalah 4. Nah, di sini tuh dia udah punya 1, berarti tinggal kita ngelengkapin 3. Yang di sini udah punya 2, berarti tinggal ngelengkapin 2. Ini punya 1, kita lengkapin 3. Pokoknya semuanya udah full. Kemudian kita letakkan hanya masing-masing. H, di sini H, di sini H. Letakkan hanya masing-masing yang di tempat yang kosong ya. Dia nggak terpisah. Kemudian ditambah dengan Cl2. Kalau kalian masih bingung Cl2 tuh bentuknya seperti apa, kita lihat aja di tabelnya. Jadi kita cari yang Cl berdua gitu ya. Cl berdua ada di mana? Kita lihat matanya harus teliti nih. Iya, benar yang itu ya. Jadi Cl seperti itu. Menjadi C3H7Cl. Jadi sama aja kayak yang pertama tadi kita gambarkan. C-nya ada 3, tangannya jangan lupa di sekitarnya full karena C3H7 itu masih dalam ranahnya si alkana ya. Oke, jadi hanya dilengkapi, terserah sih hanya mau ditaruh di mana, Cl-nya juga terserah mau ditaruh di mana, yang jelas hanya tuh ada 7 dan Cl-nya ada 1. Dan paling enak memang kalau Cl-nya tuh ditaruh di ujung, ya kan? Ditaruh di sini dan bentuknya itu CCl itu bentuknya ikatan tunggal. Lihat di tabel nih, ya kan? Ikatan tunggal. Kalau udah terus kita lihat HCl. HCl itu seperti apa sih? Kita cek aja di tabel. Ternyata dia ikatannya juga tunggal. Nah, kalau misalnya udah selesai seperti ini, baru bisa kita hitung. Nah, supaya enak, supaya nggak banyak ngitungnya, kita coret yang bisa dicoret. Ini coret sama ini boleh, ini sama ini boleh. Nyoretnya tuh nggak boleh sampai kena C-nya ya. Jadi cukup sampai garisnya doang. Ya, kemudian kita coret. Terus ini coret dengan ini coret dengan ini coret dengan ini. Berarti tinggal C-nya bisa dicoret juga loh, karena sama-sama ikatan tunggal ini dengan ini dengan ini. Berarti tinggal siapa ikatannya? Berarti kita kotakin aja supaya lebih ngerti. Kita kotakin ini, tinggal ini sama ini, terus ada ini sama ini juga. HCl ya. Terus kita pisahkan yang mana bagian reaktan, mana bagian produk. Reaktan itu yang di sebelah kiri, di mana reaktannya ada ikatan CH sebanyak 1. Berarti 1 CH sama dengan 1 dikali
CH itu berapa? Kita cek 415, berarti 1 kali 415 tetap 415. Kemudian CL, 1 CL, ikatan CL-nya cuma ada 1 kali 243, berarti jumlahnya 243, kita tambahkan. Berarti 5 tambah 3, 8, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 2, 6 ya. Jadi berapa tadi yang udah kita hitung? Kita lihat ada berapa? 8, 5, 6. Oke. Kemudian kalau udah selesai kita lanjut ke produknya. Produknya itu tertinggal CCL. Jadi CCL-nya tuh ada berapa? Kita lihat 1 kali 330. Jadi 330 juga. Kemudian ada HCL. HCL-nya itu 1 kali 432 ya. Berarti jawabannya adalah berapa guys? Yap, bener banget ya. 1 kali 432 itu 432. Terus kita jumlahkan 2, 6, 7. Nah ini belum selesai nih. Kalau udah kita cari delta H-nya. Jadi delta H sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan dari produknya. Reaktannya itu 658 dikurang 762. Berarti jawabannya ada berapa guys? Nanti dihitung sendiri ya. Yang jelas jawabannya pasti negatif. Oke, dicari sendiri. Nah, seperti itu. Gampang kan? It's easy, right? Kalau misalnya bingung nanti tanya aja ya, silahkan di komen atau PC secara pribadi juga boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya udah masuk ke soal nomor 4. Jadi di sini udah naik tingkatan. Dia udah nanya tentang kalor dan reaksinya tuh belum diketahuin. Jadi kita disuruh bikin dulu reaksinya. Dan kita harus baca dulu, dia bilang menguraikan. Kalau menguraikan itu kan berarti dari satu kesatuan dipecah. Jadi bahan-bahannya itu apa aja. Jadi misalnya AB menjadi A tambah B. Berarti kalau di sini dia bilang menguraikan HF, berarti HF yang dalam fase aqueous biasanya ya. Asam-asaman itu fasenya adalah aqueous menjadi H2 gas, karena hidrogen itu dalam keadaan di alam dia berbentuk gas, maka dia harus dituliskan secara diatomik atau berdua. F2 pun juga. Kalau kalian masih bingung cara penulisan persama reaksi, lihat aja di LKPD latihan persama reaksi atau di channel YouTube saya yang tulisannya LKPD judulnya tuh latihan persamaan termokimia. Kemudian dia minta kan cuma HF doang, berarti H-nya ini sebelah kiri dan kanan harus sama. Berarti di kanan ini dikali setengah supaya 1, F juga sama, supaya 1 dikali setengah. Kalau udah kita pecah ikatan-ikatannya supaya kelihatan. HF itu berapa ya, bentuknya seperti ini, setengah H2 jadi H garis H, kemudian ditambah setengah F2, ada di soal juga, bentuknya kenapa dia ikatan tunggal ada diketahui di soal ya, jadi jangan tanya lagi Bu, kenapa ini H jadi ikatannya 1 gitu. Kemudian di reaktan 1 dikali HF kita hitung 1 dikali 568, berarti jawabannya berapa? Ya benar banget ya, 568. Jangan lupa satuannya nanti ditulis ya. Ini kebetulan saya nggak nulis satuan, sorry. Kemudian produknya adalah setengah HH, setengah dikali 436. Berapa tuh guys? Dihitung ya. Yap, bener banget. 218. Terus yang ini setengah kali FF, setengah kali 158. Berapa tuh? 79 ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, aduh kepotong, sorry. 8 tambah 9, 17, terus simpan 1, jadi iya, 297. Kemudian kalau misalnya udah, kita cari seperti biasa, as always, delta H sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan produk. Reaktan udah kita dapat, produk juga udah kita dapat, tinggal kita kurangin, jawabannya berapa? 8 kurang 7, 1, 16 kurang 9, Oke, benar. Lanjutkan. 271 kJ per mol. Karena ini yang ditanya adalah kalor, berarti rumusnya hubungkan dengan delta H sama dengan min Q per N. Maka untuk mencari min Q berarti delta H kali N.
Tapi N-nya tuh dicari dulu ya. Jadi N-nya ini dilihat ternyata diketahui gram. Maka rumus mencari N-nya itu menggunakan rumus gram per MR. Gramnya itu berapa? Kita masukkan 40. Hitung dulu MR-nya. MR dari HF. H itu jumlahnya 1, dikali R-nya H1, ditambah jumlahnya F1, dikali RF itu 19. Maka kita jumlahkan jadinya 20 ya. 40 bagi 20 adalah 2 mol. Ya udah deh, tinggal kita masukkan. Jadi delta H-nya itu yang tadi kita dapatkan dikali dengan 2 mol. Jangan lupa satuannya ya guys. Ya, jadi 542 jawabannya. Jangan lupa satuannya kilojoule. Because dapat dari mana sih kilojoule? Jadi kilojoule ini didapat dari 271 ini kilojoule per mol. 2-nya itu 2 mol. Berarti coret-coret. Jadi jawabannya 542 kilojoule. Gampang kan? Udah deh selesai. Jadi clue-nya dia harus disesuaikan HF-nya tuh jumlahnya 1 karena dia nanya HF doang kecuali dia nanya 2 HF. Kemudian soal the last one nih guys. Jadi soal ini sebenarnya adalah soal UTBK soal UTBK tahun 2013 ya. Nah, jadi soalnya ini biasanya kan cuma tanya delta H, sekarang dia nanya energi ikatan CH. Seperti biasa kita lihat dulu C2H4 ini apakah termasuk alkana, di mana rumus alkana CnH2n plus 2 berarti 2-nya itu dikali 2 ditambah 2 C2H6. Berarti bukan dong C2H4 alkana, kita cari lagi yang alkena CnH2n, di mana N-nya itu diganti dengan 2, H2 kali 2 berapa tuh? 4 ya. Oh berarti benar nih alkena. Alkena itu yang mana ya? Yang rangkapnya 2. Sehingga kita gambarkan C2H4. Oh ya kita tulis dulu persamaan termokimianya. C2H6. Oke, kalau misalnya udah kita bikin strukturnya. Tangannya tersisa 2 ya masing-masing karena di tengah sudah ada 2. Terus hanya di sekitarnya. Jadi seperti ini, kemudian H2 tuh seperti apa? Lihat aja di soal, dia bentuknya seperti ini ikatan tunggal. Jadi kita gambar H garis H menjadi C2H6 tadi udah kita cari ya, termasuk alkana, jadi dia ikatan tunggal. Berarti tangannya dilengkapi, sisanya berapa? H-nya juga dilengkapi, jangan sampai hanya tidak dilengkapi, karena H ini nanti bakalan kita coret. Jadi coret ini memudahkan banget ya, jadi lebih kayak sedikit hitungan kalian. Jadi kita coret CH-nya, ntar saya ganti dulu warnanya, udah dicoret. Kemudian ini dicoret dengan ini dicoret dengan yang ini, terus ini juga dicoret sama yang ini. Kalau udah tersisanya tinggal CC, HH, kemudian CH, CC, kemudian CH. Jadi kita ngelihat ikatannya ya. Jadi CC-nya itu jumlah ikatannya cuma ada 1, jadi 1 kali CC, di mana CC itu nilainya 607. Jadi 1 kali HH juga, di mana HH itu nilainya 432. Jadi tinggal kita masukkan ya angka-angkanya, jangan lupa. Jadi rumus ini tuh penting kayak kita nulis 1 kali CC, 1 kali HH, biar kita tuh nggak ketukar energi ikatannya. Terus kita jumlahin seperti biasa 7 tambah 2 9, 0 tambah 3 3, 6 tambah 4 10. Jangan lupa satuannya ya. Nih satuannya, jangan lupa satuannya. Kemudian kalau produk ini ada 2 CH ya. Ternyata tapi 2 CH-nya ini nggak tahu CH-nya berapa. Jadi kita misalkan aja tetap 2 CH. Kemudian ada 1 CC dengan ikatan tunggal. Jadi jangan sampai kebalik sama ininya ya, deltanya ya, energi ikatannya tuh jangan sampai kebalik. Ya udah deh, kemudian tinggal kita jumlahkan, because ini variabelnya berbeda, berarti 348 ditambah 2 CH. Kemudian seperti biasa kita cari delta H-nya, di mana delta H-nya itu jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan produk. Sorry, ini kita kecilin dulu gini ya supaya muat gitu. Nah, oke. Oke, bagaimana caranya tadi? Kita tuliskan ulang ya. Jadi ini tuh rumusnya sampai bakalan kalian pakai walaupun kalian nanti UAS ataupun kalian itu UTBK.
Nih ya, jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan produk, deltanya udah diketahui ya di soal. Reaktannya udah ada 1039, tapi produknya ini kita jadikan buka kurung gini ya, tutup kurung 2CH. Kemudian kita tuliskan ulang, dan min yang ada di depan 348 itu dikalikan ke dalam. Jadi min kali 348 min 348, min kali 2CH jadi min 2CH. Terus matematikanya kita hitung bagaimana permainan matematikanya. Berarti di sini 2CH-nya kita pindah. Kemudian 1039 dikurang 348 itu adalah 691. Min 139 kita pindah ke kanan jadi positif. 139 berarti 2CH-nya sama dengan, kita jumlahkan 691 ditambah 139 itu berapa? Ayo berapa? 2CH ditambah 10 ya 830, sehingga CH-nya tinggal kita bagi ya. Jadinya 830 bagi 2 berapa? Ya bener banget ya, 415. Jangan lupa satuannya kilojoule per mol, dan tandanya jangan lupa ya positif atau negatif. Donek deh.